Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhamidah Abdurrahim, kelas 12. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang Al-Asma Al-Husna, atau biasa juga disebut dengan Asmaul Husna. Kemudian kita akan membahas tentang 7 Asmaul Husna, yaitu 1. Al-Ghaffar, 2. Al-Razzaq, 3. Al-Malik, 4. Al-Hasib, 5. Al-Hadi, 6. Al-Khaliq, 7. Al-Hakim. Langsung saja. 1. Al-Ghaffar. Apa sih pengertian Al-Ghaffar? Nah, Al-Ghaffar berasal dari kata ghafara, berarti menutup, dan Al-Ghafaru yang artinya tumbuhan yang digunakan untuk mengobati luka. Sedangkan Al-Ghaffar sebagai asma Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah menampakkan kebaikannya dengan menutupi keburukan manusia di dunia dengan anugerahnya. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffaran. Yang artinya, maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Quran Surah Nuh ayat 10. Nah, lalu kita dapat meneladani Allah melalui sifat Al-Ghaffar, yaitu A. Senantiasa memaafkan kesalahan orang lain, B. Menutupi kesalahan orang lain dengan tidak membeberkannya, C. Menampakkan kelebihan orang lain dengan tidak menampilkan kekurangannya. Lanjut, kedua, Al-Razzaq. Apa sih pengertian Al-Razzaq? Al-Razzaq diambil dari kata rasaqah atau rizq, yakni rezeki. Sedangkan Al-Razzaq sebagai asma Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah segala pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan secara berulang-ulang, baik berupa non-fisik maupun fisik kepada makhluknya. Kemudian dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allahu huwa ar-razzaqu su'al quwwati al-matin. Yang artinya, sesungguhnya Allah dialah Maha Pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Quran Surah Az-Zariyat ayat 58. Lalu kita dapat meneladani Allah melalui sifat Al-Razzaq, yaitu A. Setiap orang sudah dijamin rezekinya, B. Berusaha secara maksimal dengan qanaah, C. Mengantarkan rezeki kepada orang lain. 3. Al-Malik. Kata Al-Malik terdiri dari huruf mim, lam, kaf, yang berarti raja atau penguasa, dan mengandung makna kekuatan atau kesahihan. Imam Al-Ghazali menyatakan kata Al-Malik menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan kepada segala sesuatu, melainkan segala sesuatu membutuhkan dirinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fata'alallahul malikul haqq. Yang artinya, maka Maha Tinggi Allah, Raja yang sebenar-benarnya. Quran Surat Toha ayat 114. Lalu, meneladani sifat Al-Malik. A. Manusia memiliki keterbatasan kepemilikan terhadap sesuatu. B. Pengendalian nafsu. C. Bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat, Al-Hasib. Secara etimologi berasal dari kata hasiba dengan 3 huruf, ha, sin, dan ba, yaitu diartikan menghitung, mencukupkan. Jika Al-Hasib dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu
Zat yang melakukan perhitungan, baik menghitung amal baik dan buruk seorang manusia dengan cermat dan teliti, sehingga tidak ada yang terlepas sedikit pun. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kafa billahi hasiban, yang artinya, dan cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan. Quran Surah Al-Ahzab ayat 39. Terakhir, meneladani sifat Al-Hasib, yaitu tenang dan tentram bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. B. Melakukan amal salih semata-mata karena Allah. C. Melakukan introspeksi diri secara terus-menerus. Kelima, Al-Hadi. Secara etimologi, Al-Hadi diambil dari akar kata hadaya, yaitu huruf H, Dal, dan Ya, yang diartikan sebagai pemberi petunjuk. Al-Hadi juga diartikan menyampaikan dengan lemah lembut. Al-Hadi sebagai asma Allah Subhanahu wa taala yaitu menganugerahkan petunjuk. Petunjuk tersebut yang diberikan kepada manusia bermacam-macam sesuai dengan kebutuhan manusia itu sendiri. Allah berfirman yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innallaha lahadil ladzina amanu ila siratim mustaqim. Yang artinya, sesungguhnya Allah adalah pemberi petunjuk bagi orang-orang yang beriman kepada jalan yang lurus. Quran Surah Al-Hajj ayat 54. Meneladani sifat Al-Hadi, yaitu meyakini bahwa petunjuk Allah Subhanahu wa taala banyak sekali. B. Meyakini bahwa agama merupakan petunjuk atau hidayah tertinggi. C. Memberikan petunjuk kepada orang lain dengan sungguh-sungguh dan tanpa pamrih. Keenam, Al-Khaliq. Secara etimologi berasal dari kata khalq atau khalaqa yang berarti mengukur atau menghapus. Menurut Al-Ghazali, kata Al-Khaliq berarti Allah Subhanahu wa taala mewujudkan sesuatu dengan ukuran yang ditetapkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil. Yang artinya, Allah menciptakan segala sesuatu dan Dia memelihara segala sesuatu. Quran Surah Az-Zumar ayat 62. Meneladani sifat Al-Khaliq, yaitu mensyukuri segala kelebihan dan kekurangan fisik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. B. Menciptakan hal-hal baru yang lebih inovatif. C. Meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala pencipta hakiki. Ketujuh, Al-Hakim. Berasal dari kata hakama yang terdiri dari huruf H, Kaf, dan Mim, yang maknanya secara umum berarti menghalangi. Imam Al-Ghazali memahami kata hakim sebagai pengetahuan tentang sesuatu yang paling utama, dan Allah adalah hakim yang hakiki. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yu'til hikmata man yasha, wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran, wa ma yassakaru illa ulul albab. Yang artinya, dan barang siapa yang dianugerahi hikmah itu, maka benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Quran Surah Al-Baqarah ayat 269. Terakhir, meneladani sifat Al-Hakim, yaitu memperdalam ilmu pengetahuan. B. Bertindak profesional dalam hal apapun. C. Bersikap bijaksana. Demikian penjelasan tentang Al-Asma'ul Husna atau Asmaul Husna dari saya. Semoga bermanfaat, dan bila ada salah kata mohon dimaafkan. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.